Halo semuanya, kembali lagi bersama channel Sinar Berkat JZ. Apakah kalian pernah mendengar seorang ibu yang berperang sendirian untuk hak keselamatan dari setiap putra-putra dari ibu-ibu lain yang putra-putranya menggunakan satu obat terlarang yang tidak diketahui oleh ibunya sendiri, tetapi obat ini mereka pakai karena dianjurkan oleh sekolah mereka sendiri. Berikut adalah suatu kisah yang terjadi di September 2004. Ada seorang ibu bernama Lon Lewis. Dia memiliki anak bernama Brian. Brian ini bersekolah di SMA Holyfield Heritage. Jadi pada saat itu, di September 2004, ibunya sedang mencari celana jeans yang mau dikembalikan ke toko pakaian. Jadi sekaligus dia bongkar-bongkar lemari pakaian dari putranya, yaitu Brian. Tetapi selagi dia bongkar, dia mendapati suatu ransel yang rasanya itu aneh, dan dia itu pun buka ransel itu, dan di dalamnya itu terdapat sebuah botol kecil, botol cairan, beserta jarum suntikan. Saat itu ibunya kaget. Dia pikir anaknya itu suka menggunakan heroin, jadi dia pikir obat itu adalah heroin. Tetapi dia tidak langsung menyimpulkan, dia telepon terlebih dahulu ke Walgreens setempat. Dan akhirnya orang tersebut mengatakan bahwa obat itu bukan heroin, tetapi melainkan steroid anabolik. Apa sih obat ini? Jadi obat ini intinya bisa merangsang pertumbuhan hormon testosteron bagi anak laki-laki dan membuat nanti tubuh mereka jadi lebih gede dan lebih gesit, lebih kekar. Tetapi kalau namanya obat terlarang, itu pasti ada efek sampingnya dong, makanya dilarang. Jadi efek samping dari penggunaan steroid anabolik ini menyebabkan kerusakan hati, dan juga kanker, kerusakan kesehatan jantung, dan juga secara emosional, orangnya itu akan lebih mudah marah dan juga akan cepat depresi. Ketika ibunya mengetahui kalau anaknya menggunakan steroid anabolik ini, dia itu begitu marah. Akhirnya dia segera cepat-cepat memanggil anaknya. Anaknya itu saat itu sedang sekolah, tapi langsung dipulangkan ke rumahnya. Ibunya langsung bertanya ketika di rumah, "Kenapa kamu memakai steroid?" Saat itu Brian adalah seorang lelaki yang berumur 17 tahun dan dia itu kelihatannya itu normal aja. Dia adalah anak yang ceria, prestasinya juga bagus, terus badannya juga seperti lelaki biasanya. Kayaknya tidak kekurangan satu apapun. Tapi mengapa dia memakai steroid? Brian pun mengatakan, untuk memenangkan perlombaan di olahraga sekolahnya, jadi dia dianjurkan untuk memakai obat steroid ini karena minuman yang mengandung kreatin dan protein itu tidak menunjukkan hasil. Tapi obat terlarang steroid ini bisa langsung menunjukkan hasilnya. Karena bukan cuma dia yang memakai obat ini dan teman-teman yang lain juga pakai, akhirnya dia diam-diam dia kumpulkan uang $200 untuk membeli obat terlarang ini dari seniornya. Dan cara memakainya, dia suntikkan obat ini ke pinggulnya. Lalu ibunya langsung marah dong. Dia bilang, "Di mana otakmu?" Brian pun menjawab bahwa pelatih timnya yang menganjurkan dia untuk memakai obat ini supaya mereka tuh lebih kuat dan juga lebih gesit. Yang menganjurkan kepada Brian ini bukan cuma satu pelatih ya, tapi para pelatih. Dan mereka langsung menyuruh memakai steroid supaya badan mereka lebih besar, lebih gesit, lebih kuat. Mereka tidak kasih tahu caranya, tapi dia langsung bilang pakai aja. Dianjurkan untuk memakai. Jadi sebenarnya Brian itu sudah berbulan-bulan yang lalu itu berhenti menggunakan steroid karena ketika dia menusukkan ke pinggulnya itu tumbuh jerawat. Jadi sejak itu dia tidak memakai steroid lagi. Ibunya Lewis sendiri tahu apa efek samping dari penggunaan steroid ini. Dan dia nggak habis pikir bagaimana para pelatih dari putranya sendiri, semua pelatih itu secara kompak untuk menganjurkan anak-anaknya memakai steroid. Dan dia memikirkan bagaimana dengan anak-anak dari yang lainnya. Berarti mereka semua sekarang terjebak dalam penggunaan obat terlarang tersebut. Hati seorang ibu dari Lewis ini pun tidak bisa hanya diam saja memperhatikan semua ini. Akhirnya dia memutuskan untuk menelpon sekolahnya. Brian langsung panik dong. Dia bilang jangan telepon sekolah. Tapi ibunya bilang tenang aja. Aku tidak akan mengatakan ke sekolah kalau kamu memakainya. Sebenarnya kita juga perlu mengerti kalau football di SMA ini juga begitu bergengsi. Jadi makanya banyak para atlet yang berusaha untuk meraih kemenangan sehingga rela menggunakan obat ini supaya mereka itu lebih kuat, lebih besar, lebih gesit
supaya mereka selalu memenangkan kemenangan yang berskala nasional, yang begitu bergengsi. Dan penggunaan steroid ini dari tahun 1991 sampai 2003 itu meningkat 2 kali lipat. Dan dari survei obat terlarang yang dilakukan di Texas, ada 41.000 siswa dari SMP kelas 7 sampai SMA kelas 12 itu pernah menggunakan steroid. Dari mana mereka mendapatkan obat tersebut? Mereka bilang mereka mendapatkannya dengan mudah dari pengedar lokal dan juga dari media online. Terus, kenapa mereka dengan berani menggunakan obat ini? Apakah mereka tidak tertangkap di sekolah? Jadi ternyata mereka tuh tidak khawatir karena di sekolahnya itu tidak ada pengujian steroid. Jadi meskipun mereka pakai steroid, karena tidak diuji, mereka tidak akan ketahuan. Sebenarnya para pejabat, para pelatih, dan juga kepala sekolah itu juga tahu kalau sebenarnya anak-anak sekolah mereka tuh pakai steroid. Tapi mereka menutup mata mereka dan anggap aja tidak ada. Jadi Lori Lewis ini pun telepon ke wakil kepala sekolah dari sekolahnya Brian. Dan akhirnya orang bilang, oke, saya cek dulu ya. Setelah beberapa jam kemudian, wakil kepala sekolahnya telepon dan bilang, nggak ada masalah tuh di sekolah kami. Nggak ada tuh yang pakai steroid. Wow, mereka mau untuk ibu ini mundur secara teratur dan menganggap tidak ada anak yang menggunakan steroid. Padahal hampir seluruh sekolah itu memakai steroid. Ibu Lewis ini pun nggak bisa tinggal diam aja. Dia mengatakan di dalam hatinya, hanya Tuhan yang tahu. Sebenarnya Ibu Lewis ini sangat mendukung kegiatan olahraga di setiap sekolah yang ada. Tapi dia itu tidak bisa mendukung penggunaan steroid untuk kemenangan setiap olahraga di semua sekolah. Apa sih guna dari steroid itu? Ini tidak ada manfaatnya. Akhirnya dia pun tidak tinggal diam aja, dia langsung menelpon ke koran Colleyville Courier. Akhirnya wartawan dan editor dari koran tersebut menggali-gali informasi ini, dan pada tanggal 1 Oktober 2004, akhirnya tentang penggunaan steroid di sekolah-sekolah ini berada di halaman pertama dari koran ini. Dan beberapa hari kemudian ada sebuah koran lagi yang menelpon, yaitu Dallas Morning News, yang akhirnya dia juga menggali lagi informasi ini. Dan pada bulan Februari, di halaman pertama dari korannya itu menceritakan tentang bahaya steroid di SMU. Dan dia menyamarkan nama Brian menjadi Patrick. Brian begitu marah. Dia mengatakan mengapa hal seperti ini diungkapkan ke masyarakat. Kenapa hal ini dibesar-besarkan? Tetapi ibunya mengatakan hal ini untuk menyelamatkan kehidupan orang lain. Dan status dari Brian yang disamarkan dengan nama Patrick itu pun ketahuan di sekolahnya. Di sekolah-sekolah orang pun mulai mengejek Brian dengan nama Patrick. Dan juga seorang pengedar membuntuti si Brian dan mau membunuh si Brian. Dan orang-orang pun yang menganjurkan untuk menggunakan steroid itu pun mulai menyerang Ibu Lewis. Dari koran tersebut, mereka mengatakan bahwa Ibu Lewis ini hanya bohong aja. Segala yang dikatakan tidak ada buktinya. Terus dikatakan juga kalau masalah ini diungkit hanya untuk menutupi masalahnya sendiri. Yang mengatakan ini adalah para pelatih dan juga para pekerja administrasi di sekolah. Suami dari Ibu Lewis, yaitu bernama Jack, juga sebenarnya mendukung si Lewis ini. Tapi dia bekerja di belakang layar. Jadi mereka punya satu putri lagi, adiknya si Brian. Mereka melindungi sang putrinya untuk tidak terlibat di dalam media sosial, di dalam berita-berita maupun koran-koran, supaya ini juga tidak merambat ke putri mereka. Kebenaran-kebenaran pun mulai terungkap. Ada 9 orang atlet dan sebagian besar itu adalah atlet football. Mereka mengakui kalau mereka pernah menggunakan steroid. Dan ini mempertegas kalau yang dikatakan oleh Ibu Lewis ini ternyata benar. Tetapi kebenaran yang terungkap ini membuat orang-orang semakin tidak menyukai Ibu Lewis. Tetangga-tetangganya mulai tidak mau berbicara dengan Ibu Lewis, dan juga orang-orang mengucilkannya. Dan yang paling parah, Brian dan ibunya sendiri bermusuhan. Dan karena Brian ini terus diancam oleh orang-orang lain kalau hidupnya akan dihancurkan, dia pun pindah sekolah ke sekolah swasta. Sebenarnya di balik setiap serangan yang didapatkan oleh Ibu Lewis ini, sebenarnya jauh di sana, ada 45 km dari kotanya, yaitu di Plano, Texas. Ada sepasang suami istri yang mendukung Ibu Lewis ini. Dia bernama Don dan Gwen Houghton. Mereka membaca kisah dari Ibu Lewis ini dari koran Morning News. Jadi sebenarnya mereka juga memerangi dan berusaha berjuang untuk melawan penggunaan steroid bagi anak-anak sekolahan. Karena mereka memiliki pengalaman pahit, yaitu putranya bernama Taylor bunuh diri pada tahun 2003. Karena putranya ini menggunakan steroid untuk kemenangan sekolahnya, kemenangan olahraganya, karena dia ikut
bisbol. Tetapi setelah dia berhenti dari olahraga bisbol ini, dia pun mengalami satu depresi emosionalnya itu tidak bisa ditahan gitu. Dia langsung depresi, mudah marah, dan akhirnya dia saking merasa depresinya, dia pun bunuh diri. Ayah dan ibu dari Taylor ini, Don dan Gwen Houghton, menyalahkan steroid sebagai penyebab dari kematian putranya. Sebenarnya Don dan Gwen Houghton ini juga banyak diserang oleh tetangga-tetangganya dan juga sekitarnya. Mereka mengatakan kalau anaknya itu mati karena ya pengguna heroin lah atau ekstasi lah, bukan karena steroid. Tapi Don dan Gwen Houghton ini terus berjuang untuk memerangi penggunaan steroid ini. Dan dia juga mengatakan kepada Ibu Lewis, mereka bertemu dan mengatakan, teruslah berjuang, tapi jangan berharap kalau ada teman, karena teman-teman akan menghindari kamu, karena kamu berani melakukan sesuatu yang benar. Ibu Lewis pun berpikir kalau dia sebenarnya bukan di dalam kompetisi orang-orang terkenal. Dia tidak mau dia itu terkenal karena popularitasnya, untuk memerangi penggunaan steroid untuk melakukan hal-hal yang benar. Tapi dia berusaha untuk melawan epidemi ini, di mana setiap orang tua tidak peduli anak-anaknya menggunakan obat-obat terlarang. Akhirnya dia terus maju sampai suatu kali dia diberikan kesempatan berhadapan di depan subkomite legislatif yang mendukung undang-undang untuk setiap para atlet SMA untuk menjalani uji obat terlarang sebelum mengikuti ekstrakurikuler ataupun perlombaan di sekolahnya. Dan pada bulan Mei, Ibu Lewis pun berhadapan di depan Dewan Sekolah Colleyville, yaitu tempat dulu putranya bersekolah. Dan ajaibnya, dewan-dewan itu pun akhirnya menyetujui dengan suara bulat bahwa dia menyetujui adanya uji obat terlarang untuk setiap anak-anak sekolahnya yang mau mengikuti ekstrakurikuler. Dari pengujian obat terlarang ini tidak cuma menimbulkan efek jerah kepada anak-anak yang menggunakan obat terlarang, tetapi ini juga semakin mempertegas bahwa sekolah itu melawan penggunaan obat terlarang bagi anak-anaknya. Sejauh ini masih ada beberapa sekolah di distrik-distrik lain yang masih belum menjalankan uji obat terlarang ini. Tetapi Ibu Lewis tetap terus berjuang sampai sekarang. Dan untuk Briannya yang akhirnya masuk ke tim football di sekolah swasta barunya, dia sendiri menjadi bintang di tim footballnya sendiri. Dia menjadi wide receiver, dia menjadi cornerback, dan bahkan dia dicari oleh pencari bakat di universitas di Ohio. Dan semua itu dia capai tanpa penggunaan steroid. Jauh dari lubuk hati dari ibu ini mengetahui ada satu hal yang tidak beres ketika ia menemui steroid di ransel anaknya. Dan dia bersikeras untuk memegang prinsipnya, integritasnya, untuk melakukan hal yang benar dan juga untuk melindungi putra-putra dari keluarga-keluarga yang lain. Terkadang suatu kejahatan itu menang hanya karena orang-orang baik yang tidak bergerak, yang tidak mau melawan, yang hanya diam saja. Tapi Ibu Lewis ini salah satu contoh orang yang baik yang tidak hanya tinggal diam saja, tapi dia terus berjuang. Dan meskipun begitu banyak tantangan dan risiko, pasti suatu kali akan ada orang yang menyetujui dan ada orang yang mendukung kebenaran yang terus kita pertahankan. Bagaimana dengan kita semua? Apa kejanggalan yang kita temui di sekitar kita? Bagaimana kita terus mempertahankan prinsip yang benar menurut kita? Ibu Lewis bisa menjadi salah satu contoh bagi kehidupan kita semua sebagai orang-orang yang baik yang terus mau mempertahankan kebenaran dan tidak hanya tinggal diam saja. Mari kita terus menjadi pahlawan kehebatan sehari yang terus mempertahankan prinsip yang benar dan integritas yang benar dalam kehidupan kita. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang berprinsip dan juga berintegritas di dalam kehidupan kita, yang memegang teguh hal-hal yang baik dan tidak hanya tinggal diam saja ketika melihat sesuatu yang janggal. Start a great day and be blessed for others. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.